Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widyasari. Di video kali ini aku mau sharing dan cerita ke kalian semua tentang pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku, yaitu Kak, amalannya apa supaya bisa lolos tes CPNS gitu. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan itu. Jadi buat kalian yang penasaran apa jawabannya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, supaya kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman, dan kita mulai sharingnya. Nah, jadi teman-teman, beberapa kali aku mendapatkan pertanyaan tentang Kak, apa sih amalan yang kakak kerjakan supaya bisa lolos tes CPNS ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku agak bingung teman-teman untuk menjawab ini gitu. Nah, aku mau cerita saja, sharing saja apa yang aku alami di pengalaman aku. Nah, teman-teman nanti bisa silahkan ambil yang baik-baik, yang kiranya itu tidak baik atau tidak sesuai dengan teman-teman tidak perlu diambil dan ditinggalkan saja. Ambil yang baik-baiknya saja ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja. Nah, aku yakin teman-teman semuanya juga pasti masing-masing punya amalannya sendiri-sendiri. Dan aku meyakini teman-teman bahwa semua amalan itu baik jika itu sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing. Karena aku percaya bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Nah, cuma kadang itu yang menjadi challenge-nya itu adalah istiqomahnya. Kadang-kadang kita tuh melakukan amalan hanya 1 kali, 2 kali, tapi tidak istiqomah gitu. Nah, kalau aku meyakini bahwa semua amalan itu pasti baik, tergantung bagaimana kita bisa istiqomah dalam menjalankan amalan itu tadi gitu. Nah, di sini aku akan sharing tentang apa yang aku kerjakan ketika mau mendaftar CPNS ini. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah ridho orang tua, teman-teman. Jadi sebelumnya aku sudah pernah cerita di video yang sebelumnya tentang cerita aku bahwa sebelumnya itu aku tidak mau mendaftar CPNS atau aku tidak berniat atau berencana untuk mendaftar CPNS ini. Tapi waktu itu aku mendaftar karena ibuku yang meminta gitu. Setiap hari menelpon aku untuk mendaftar. Nah, pada saat awal itu niatnya adalah bismillah mendaftar itu untuk membahagiakan ibu aku gitu, teman-teman. Jadi tidak ada kepikiran bahwa aku akan lolos sampai tahap selanjutnya sampai akhirnya lolos, itu belum kepikiran sampai sana. Aku hanya niatnya nawaitunya bismillah mendaftar itu untuk membahagiakan ibu supaya ibu senang karena sudah tahu kalau aku mendaftar. Sudah itu saja teman-teman. Tapi ternyata memang doa ibu, doa orang tua itu mustajabnya luar biasa teman-teman. Perjalanan aku tuh dimudahkan dari semua tahapan prosesnya yang sangat panjang itu, dan sampai akhirnya dinyatakan lolos, dapat SK, dan sekarang akhirnya sudah jadi PNS. Itu semua karena ridho orang tua teman-teman. Aku percaya bahwa kita itu hanya disuruh untuk 2 hal. Yang pertama adalah berusaha semaksimal yang kita bisa, dan yang kedua adalah berdoa. Nah, selebihnya itu kita tawakal tentang takdir dan jawaban dari Allah atas usaha dan doa kita itu tadi. Nah, tapi teman-teman, bahwa ridho orang tua itu juga ridho Allah gitu. Nah, aku percaya banget itu, karena itu terjadi dengan aku sendiri pada saat aku mendaftar di tes CPNS ini. Jadi saran aku buat teman-teman semua, teman-teman silahkan komunikasinya dijaga dengan orang tuanya. Mungkin yang saat ini komunikasinya kurang baik dengan orang tua, terutama ibu, bisa diperbaiki komunikasinya. Dan buat yang sudah bagus komunikasinya bisa dikuatkan lagi gitu. Jadi kita cerita ke orang tua kita apa yang menjadi keinginan kita, sharing dengan mereka apa yang menjadi keinginan mereka, dan kita cerita tentang proses-proses apa yang akan kita lalui dan minta doa dan restunya supaya jalan kita itu dimudahkan dan mendapat keberkahan gitu teman-teman. Karena kadang kita tuh tidak tahu teman-teman doa mana yang akan diijabah oleh Allah gitu. Jadi bisa jadi doa orang tua kita itu tadi yang mengantarkan kita ke kesuksesan yang kita impikan gitu. Jadi
jaga komunikasi, jaga silaturahmi kita dengan orang tua kita. Buat yang tinggalnya dekat dengan orang tuanya atau bahkan satu rumah, maka dikuatkan komunikasinya. Yang sedang jauh dengan orang tuanya bisa video call, bisa chat atau bisa telepon biasa. Sebelum teman-teman berangkat untuk tes, teman-teman bisa video call dulu, pamitan dulu, minta restu dulu supaya diberikan kemudahan. Aku percaya banget bahwa itu sangat membantu teman-teman. Doa tulus dari seorang ibu dan ayah dan orang tua itu luar biasa mustajabnya. Jadi teman-teman, saran dari aku adalah perbaiki komunikasi dan minta restu ke orang tua, minta ridho orang tua. Itu adalah amalan yang pertama, karena itu terjadi dengan aku teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ridho orang tuanya dan jalannya dimudahkan, dilancarkan, apapun itu gitu. Tidak hanya untuk CPNS ya teman-teman, tapi di setiap langkah kita itu mudah-mudahan kita diridhoi dan diberikan restu oleh orang tua kita. Nah, yang kedua yaitu amalan sholat sunnah teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya sudah ada yang mengerjakan. Nah, teman-teman silahkan diistiqomah teman-teman. Apapun itu sholat sunnahnya, teman-teman silahkan untuk diistiqomah. Aku dulu ketika mau mendaftar CPNS, karena memang aku tidak berniat mendaftar dan tidak berencana untuk mendaftar. Pada saat itu aku bingung sekali teman-teman, antara aku mau melanjutkan studiku yang mana itu adalah keinginan aku, atau aku daftar CPNS ini yang mana itu adalah keinginan dari ibu aku. Dan di sana karena aku bingung sekali, maka ketika sholat malam itu aku minta sama Allah teman-teman untuk diberikan petunjuk. Jadi intinya doa aku adalah minta diberikan yang terbaik. Jadi ya Allah, berikan hamba yang terbaik gitu. Kalau memang yang terbaik adalah hamba harus melanjutkan studi hamba, maka pilihkanlah beasiswa yang terbaik, universitas yang terbaik untuk hamba, yang mana di sana hamba bisa berproses belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri hamba dan untuk banyak orang. Tapi jika memang yang terbaik untuk hamba adalah bekerja, maka pilihkanlah tempat kerja yang terbaik untuk hamba, yang hamba bisa berproses di sana dengan baik, yang hamba bisa bermanfaat untuk orang banyak dan berikan kemudahan dan kelancaran. Jadi itu adalah doa aku teman-teman. Aku minta Allah pilihkan yang terbaik, karena terkadang kita itu punya rencana, punya impian, menganggap bahwa itu yang terbaik, tapi mungkin itu ternyata bukan yang terbaik buat kita gitu. Karena sesungguhnya yang tahu yang mana yang terbaik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berdoa untuk supaya dipilihkan yang terbaik, dan supaya ketika nanti apapun hasilnya, aku meyakini bahwa itu sebagai jawabannya. Dan ternyata Allah berikan kemudahan di tes CPNS itu, diberikan kelancaran teman-teman. Dan aku juga meyakini, meskipun pada saat itu aku juga masih berat karena aku masih pengen lanjut studiku tadi. Nah, tapi aku meyakini bahwa ini adalah jawaban atas doaku tadi, bahwa memang mungkin Allah bilang ini adalah yang terbaik untuk aku, ini adalah jalan yang paling pas untuk aku saat ini, maka aku menerima itu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kalau ini sesuai dengan prinsip teman-teman, teman-teman juga bisa lakukan untuk selalu cerita dan curhat ke Allah apapun yang sedang menjadi kegalauan atau kebingungan teman-teman, supaya diberikan jalan yang terbaik, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk sesuatu yang memang itu terbaik buat teman-teman. Nah, jadi itu yang kedua teman-teman, mengamalkan sholat sunnah secara istiqomah dan minta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Nah, doa ini juga sama dengan doa yang aku panjatkan ketika aku lulus SMA dulu teman-teman. Aku berdoa, ya Allah pilihkanlah universitas yang terbaik untuk hamba untuk bisa melanjutkan studi. Kenapa aku doa seperti itu teman-teman? Karena kita sebagai manusia pasti punya keinginan, ingin di univ ini, ingin prodi ini, tapi kita nggak tahu apakah itu yang terbaik untuk kita atau enggak. Jadi saya doanya itu minta dipilihkan univ dan prodi yang terbaik. Sampai akhirnya aku kuliah di jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Ahmad Dahlan, yang mana di awal aku merasa salah jurusan, tetapi Allah jawab dengan hadiah yang masya Allah luar biasa gitu. Allah berikan kemudahan aku untuk belajar di sana, lulus tepat waktu. Sebelum lulus aku punya kesempatan untuk
menimba ilmu di luar negeri beberapa kali, aku bisa berkesempatan menjadi mawapres, kemudian ketika lulus langsung lolos CPNS, yang mana itu menjadi harapan bagi banyak orang gitu. Nah, jadi aku meyakini betul bahwa sebenarnya aku sendiri tuh tidak tahu apa-apa gitu, yang tahu itu adalah Allah. Jadi ketika doa aku selalu minta untuk diberikan jalan yang terbaik, dimudahkan dan dilancarkan gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu sedekah, teman-teman. Nah, aku meyakini bahwa sedekah itu bisa melancarkan rezeki kita, hajat kita. Ketika kita punya hajat apapun, itu ketika kita sedekah itu bisa menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan hajat kita itu tadi, teman-teman. Apapun itu ya. Nah, teman-teman bisa menyisihkan sebagian dari milik teman-teman untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saran aku teman-teman bisa mencari orang-orang di sekeliling teman-teman dulu. Dan bukan tentang berapa besarannya, tapi ini adalah keikhlasan teman-teman ketika teman-teman mau menyedekahkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain gitu. Ada banyak sekali kisah di mana keajaiban sedekah ini luar biasa, teman-teman. Dan kita kan nggak pernah tahu mana amalan yang akan mempermudah langkah kita gitu. Nah, kita lakukan saja semua yang baik-baik yang kita bisa. Nah, salah satunya adalah dengan sedekah ini tadi. Kita lihat dari sekeliling kita, lingkungan kita, apakah ada orang yang sangat membutuhkan gitu. Nah, itu bisa kita sisihkan untuk mereka. Karena aku meyakini teman-teman bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada seseorang, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi itu sebagai pengingat kita semua. Tentu saja kita sebagai manusia pasti ada khilafnya, tapi itu sebagai pengingat kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu untuk orang lain, itu artinya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman saran-saran dari aku. Teman-teman bisa ambil yang baik-baiknya saja. Kalau misalnya dari penyampaian aku tadi itu ada yang kurang baik, teman-teman bisa ditinggalkan dan teman-teman bisa coba dilakukan. Dan yang paling penting adalah istiqomah, teman-teman. Karena kadang-kadang biasanya bisa dilakukan tapi hanya 1 kali, 2 kali tidak istiqomah. Nah, kecil tidak apa-apa, tapi yang penting pelan-pelan tapi istiqomah, teman-teman. Nah, jadi semangat buat teman-teman semua. Semoga segala hajat teman-teman, tidak hanya di CPNS, apapun itu rencana teman-teman ke depan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Nah, terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media teman-teman semua, supaya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.